Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Aryati Putri dan rekan kelompok saya yaitu yang bernama Nur Fitrah Ayuni dan Andito. Di sini saya ingin menjelaskan sinopsis dari film Negeri di Bawah Kabut. Jadi ada di sebuah desa di lereng gunung ada sebuah komunitas. Diam-diam dia itu sedang menghadapi perubahan tanpa mengerti alasannya. Jadi sebagai komunitas petani tersebut yang mengendalikan sistem kalender tradisional Jawa dalam membaca musim, mereka itu dibuat bingung oleh musim yang sedang berubah. Jadi ada Ibu Muryati yang berumur 30 tahun dan Bapak Sudardi yang berumur 32 tahun. Mereka itu berusaha memahami kenapa hujan turun lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau hujan terus-terusan itu akan gagal panen ke tanaman-tanaman mereka. Jadi gagal panen dan harga jual yang terlalu murah menjadi ancaman bagi mereka. Lalu sementara itu Arifin itu yang berumur 12 tahun, dia itu dihadapkan pada pertanyaan. Dia baru berumur 12 tahun tapi sudah dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan kepadanya. Yaitu pertanyaannya itu bagaimana masa depannya Arifin itu, masa depan seperti apa yang ditawarkan kepadanya, yang ditanya-tanyakan oleh orang-orang. Jadi pada usia yang masih sangat muda, dia itu harus berhadapan dengan sistem sekolah negeri yang sangat kompleks. Melalui kehidupan sehari-hari, dua keluarga petani, Negeri di Bawah Kabut membawa kita melihat lebih dekat bagaimana perubahan musim, bagaimana pendidikan dan kemiskinan saling berkaitan satu sama lain. Jadi dalam film tersebut menceritakan kehidupan petani yang tinggal di desa dengan hidup yang bercukupan ekonomi, dengan menanam kentang, menanam wortel, menanam kol, menanam brokoli dan lain-lain. Jadi di negeri dengan cuaca kabut yang dingin, untuk menghidupkan anak bersekolah dengan cuaca yang hujan selama berhari-hari itu, kentang tersebut tuh gagal panen dalam 40 hari. Jadi dengan kesehari-hariannya ada pemilu di tahun 2009. Iya, di tahun 2009 dengan kandidat yang pertama Megawati dan Prabowo, yang kedua SBY dan Budi Uno, yang ketiga Yusuf Kala dan Wiranto. Jadi warga desa itu memilih nomor 1. Karena apa? Karena pentingnya warga desa jalan diperbaiki sehingga bisa warga desa mudah mobilitas untuk jalan ke sekolah dengan seperti itu. Jadi dengan adanya pengumuman kelulusan sekolah, seorang anak petani yang tadi itu yang bernama Arifin mendapat nilai tertinggi sehingga membanggakan orang tuanya. Tapi ada juga salah satu siswa setelah lulus itu tidak melanjutkan sekolah karena dikawinkan oleh orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak bisa mencukupi biaya untuk anaknya tersebut, jadi dikawinkan. Jadi kehidupan sehari-hari petani itu hidup gotong royong, menjaga tanaman hingga panen untuk mencukupi ekonominya, untuk ekonomi yang cukup. Jadi anak yang tadi itu yang bernama Arifin, dia itu meraih nilai yang bagus, membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya sekolah negeri tidak cukup,
Ya, dengan adanya sekolah negeri yang tidak mencakup biaya, hal tersebut seorang bapak yang mengharapkan anaknya dengan berpendidikan luas membantu orang tua, namun batasan ekonomi. Faktor lalu ada faktor cuaca yang tidak stabil, harga bahan pangan makanan yang ditanam itu berubah-ubah, sehingga adanya pasar naik dan pasar turun untuk penjualan di pasar. Jadi seorang petani yang sedang bingung untuk melanjutkan anaknya sekolah dengan biaya yang memadai, biarpun seorang anak tersebut itu mendapatkan sekolah gratis, namun biaya untuk seragam, biaya untuk alat tulis, biaya untuk kehidupan sehari-harinya di sekolah itu tidak cukup untuk seorang petani. Jadi dengan ekonomi yang memadai ekonomi yang tidak memadai sehingga anak tersebut masuk dengan pendidikan pesantren. Lalu ada berikut nama-nama film tersebut. Yang pertama itu ada Muriati, Sudardi, Arif, Mustafa Arifin. Yang kedua Gunanto Karto, Ahmad Nastamin, Idris Suyadi Suwarni, dan penduduk desa Ginkan. Lalu penerapan film tersebut berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama itu kesejahteraan sosial, kehidupan yang kurang memadai sehingga tidak berkelanjutan sekolah dengan kurang biaya. Yang kedua, kerukunan hidup antar sesama manusia dan masyarakat saling gotong royong. Yang ketiga, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air. Lalu yang berikutnya itu ikut serta pemilihan umum pilpres sebagai HAM yang dijanjikan sesama. Terdapat sila kelima, tidak bersifat boros, bekerja keras, menjunjung tinggi semangat, kekeluargaan, dan gotong royong. Ya, mungkin cukup sekian sinopsis dari film tersebut dari saya, dari penyampaian saya. Mungkin apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitra Yumia Rahab. Saya dari kelas G1A. Saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu tugas Pancasila. Saya disuruh menonton film Negeri di Bawah Kabut, dan saya mendapatkan pertanyaan di nomor 2. Yang pertanyaannya itu adalah, kenapa di Indonesia masih banyak kesenjangan sosial pendidikan seperti yang tergambar pada film Negeri di Bawah Kabut tersebut? Mungkin di sini bisa saya jelaskan faktor-faktornya. Menurut saya pribadi, yang pertama karena adanya faktor ekonomi. Karena ada faktor ekonomi yang membuat keadaan tidak seimbang di masyarakat, sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat tersebut, disebabkan oleh tidak meratanya sumber daya dan faktor produksi yang menyebabkan pendapatan antar daerah dengan daerah lain bisa berbeda-beda, yang menyebabkan kesenjangan sosial. Contohnya seperti tidak meratanya pembangunan antar desa. Jadi itu ada perbedaan. Jika di kota pembangunannya sangat padat dan sangat lengkap, jika di desa ini pembangunannya sangat minim, mungkin seperti itu. Dan satu lagi contohnya adalah kurangnya pengembangan sumber daya alam dan faktor produksi,
sehingga jumlah pendapatan tiap daerah bisa mempengaruhi kesenjangan sosial. Dan faktor yang kedua menurut saya adalah pendidikan termasuk faktor penyebab kesenjangan sosial tersebut, karena pendidikan bisa meningkatkan status dan mobilitas sosial. Dalam video Negeri di Bawah Kabut tersebut yang kita tonton, kita melihat bahwa fasilitas pendidikan belum merata dilihat dari segi kualitas dan mutu pendidikan. Contohnya seperti kurangnya tempat pendidikan dan biaya pendidikan yang begitu mahal, sehingga banyak anak yang tidak bisa melanjutkan ke SMP negeri dengan alasan biaya begitu mahal, dan mereka memilih masuk pesantren dengan biaya yang lebih murah mungkin. Menurut saya itu adalah dua itu adalah faktor kesenjangan sosial di negeri ini. Cukup sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andito Susanto dari kelas 1A Ekstensi akan menjelaskan tentang cara mengatasi kesenjangan sosial. Nah, yang pertama-tama itu kita artikan dulu apa sih pengertian dari kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, dapat diartikan juga sebagai ketidaksamaan atau ketidakmerataan akses dalam mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik pun kesehatan, pendidikan, maupun sarana peluang kerja. Nah, menurut Abad Bazur Rahman, kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan sosial di masyarakat, sehingga menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok di mana yang kaya makin kaya dan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang miskin. Nah, faktor penyebab kesenjangan sosial ialah sumber daya alam yang pertama. Nah, yang kedua kebijakan pemerintah. Nah, yang ketiga itu adalah letak kondisi geografis suatu wilayah itu yang tidak terlalu dekat dengan kota. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama memperbaiki kualitas pendidikan seperti di film Negeri Bawah Kabut, di mana kurangnya akses untuk ke suatu tempat pendidikan. Diharuskan siswa tersebut harus pesantren gitu, tidak dapat ke sekolah yang swasta ataupun negeri. Nah, memperbaiki kualitas pendidikan ini agar mempunyai akses untuk memperoleh pendidikan yang baik gitu. Yang kedua itu meminimalkan biaya pendidikan agar dapat lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat menikmati pendidikan, bisa dengan mengadakan program beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, lalu ada menciptakan lapangan kerja baru untuk membantu mengurangi jumlah angka pengangguran karena kekurangan lapangan kerja. Dan dalam video tersebut, kesenjangan di bidang pendidikan masih kurangnya sekolah dan tenaga pendidikan di daerah-daerah terpencil, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Kesenjangan di bidang ekonomi juga perlakuannya mungkin berbeda antara konsumen dan berpenampilan seperti orang kaya dan orang biasa saat berbelanja di mal atau supermarket. Nah, ada juga di bidang kesehatan. Perbedaannya, pelayanan kesehatan di rumah sakit atau pasien kaya dan pasien miskin yang menggunakan kartu Indonesia Sehat. Nah, ada juga cara meningkatkan fasilitas kesehatan baik tenaga medis maupun pelayanan, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Nah, pemberian modal bagi UMKM yang membutuhkannya untuk mendirikan usaha bagi alternatif mata pencaharian. Nah, ada juga menciptakan peluang pekerjaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk. Jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, maka akan banyak pengangguran di Indonesia. Memperluas peluang pekerjaan akan membantu mengurangi munculnya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Baik pemerintah, pengusaha, atau masyarakat harus saling membantu untuk mengatasi segala permasalahan di masyarakat agar kehidupan ekonomi yang harmonis dapat tercipta.
Nah, ada juga pemerataan bangunan. Mengatasi kesenjangan sosial yaitu pemerataan bangunan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya fokus di satu daerah saja. Misal pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Contoh, masyarakat punya hak yang sama mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan perairan. Nah, itulah contoh penjelasan lain dari cara mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Demikianlah, saya Andito Susanto. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.